Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip qarda, wakalah, kafalah, hawalah, ran, syarf. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli, dan di samping kanan saya ada Aiman Fadil, dan di samping kiri saya ada Irham. Pertama-tama Irham akan menjelaskan. Yang pertama itu ada qarda. Kasus seorang pengusaha kecil meminjam 10 juta dari temannya untuk modal usaha tanpa bunga atau biaya tambahan. Penjelasan: qarda adalah akad pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan dan wajib dikembalikan sesuai jumlah pokoknya. Penerapan dalam kasus ini, teman bertindak sebagai pemberi pinjaman atau mukrid dan pengusaha sebagai penerima pinjaman atau muqtarid. Pengusaha hanya berkewajiban mengembalikan 10 juta tanpa tambahan bunga. Keuntungan: penerima pinjaman bebas dari bunga riba, dapat mendapat bantuan modal secara halal. Pemberi pinjaman mendapat pahala dan keberkahan dari tolong-menolong dalam kebaikan. Tantangan: risiko keterlambatan atau gagal bayar, potensi konflik hubungan pribadi jika pinjaman tidak dikembalikan tepat waktu. Yang kedua, wakalah. Kasus nasabah memberi kuasa kepada bank untuk membeli rumah atas namanya. Penjelasan: wakalah adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak atau mewakil kepada pihak lain wakil untuk mewakili dalam satu urusan. Penerapan dalam kasus ini, nasabah sebagai mewakil memberikan kuasa kepada bank atau wakil. Bank membeli rumah atas nama nasabah sesuai perjanjian dan wewenang yang diberikan. Tanggung jawab bank sebagai wakil, pelaksanaan tugas sesuai instruksi nasabah. Transparansi dalam transaksi atau harga, lokasi, dan dokumen. Tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Baik, Aiman Fadil akan melanjutkan. Nomor 3, kafalah. Kasus Ahmad menjamin pinjaman saudaranya kepada bank. Penjelasannya, kafalah adalah akad perjaminan oleh satu pihak atau kafil atas kewajiban pihak lain, makful anhu, kepada pihak ketiga, makful lahu. Penerapan dalam kasus ini, Ahmad sebagai kafil, saudaranya sebagai pihak yang dijamin, bank sebagai pihak yang menerima jaminan. Risiko: Ahmad sebagai penjamin, jika saudaranya gagal bayar, Ahmad wajib melunasi pinjaman. Potensi beban keuangan atau kerugian jika pinjaman tidak dilunasi oleh pihak yang dijamin. 4. Hawalah. Kasus Budi mengalihkan utangnya kepada Andi sebesar 5 juta kepada Cici yang berutang jumlah yang sama kepada Budi. Penjelasannya, hawalah adalah pengalihan kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Penerapan dalam kasus ini, Budi mengalihkan kewajiban kepada Cici. Andi sekarang menagih utang ke Cici, bukan ke Budi. Syarat hawalah harus disetujui oleh semua pihak, Budi, Cici, dan Andi. Utang harus jelas jumlah dan jatuh temponya. Cici harus mampu membayarnya. Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 5 itu adalah ran. Kasusnya itu, seorang petani mengandaikan traktornya senilai 15 juta kepada lembaga keuangan sebagai jaminan pinjaman. Penjelasannya itu, ran adalah akad gadai di mana barang dijadikan jaminan atas suatu utang. Penerapan dalam kasus ini itu, traktor menjadi barang jaminan atau mahrum. Lembaga keuangan berhak menang traktor sampai utang dilunasi. Hak dan kewajiban pemberi ran: petani harus melunasi utang sesuai perjanjian agar traktor bisa diambil kembali. Penerima ran: pengkur lembaga tidak boleh menggunakan traktor untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Di nomor 6 itu ada syarf. Kasusnya itu, perusahaan menukar 100 juta ke dolar Amerika Serikat untuk impor barang. Penjelasannya, syarf adalah akad jual beli mata uang. Penerapan dalam kasus ini, penukaran dilakukan tunai dan langsung pada waktu yang sama, spot transaction. Nilai tukar ditetapkan dan disepakati di awal. Hal yang perlu diperhatikan agar sesuai syariah, harus tunai dan langsung atau takabut. Tidak boleh ada penundaan dalam penyerahan mata uang. Tidak boleh ada unsur spekulatif atau grahar. Itulah tadi penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.